Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Azmutia dari Fakultas Dakwah Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan apa sih mutlak dan muqayyad itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih mutlak itu. Mutlak adalah suatu lafal yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada yang membatasinya, sehingga maknanya menjadi sempit atau bisa disebut makna yang sebenarnya. Adapun dengan kata lain, mutlak merupakan memahami lafal sesuai dengan makna tekstual yang tidak terdapat pembatasan makna di dalamnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih muqayyad itu. Muqayyad menurut bahasa yaitu tidak terlepas, yakni terikat. Sedangkan menurut usul fiqh yaitu suatu lafal yang menunjukkan kepada makna tertentu dengan batasan kata tertentu. Pembagian mutlak muqayyad serta hukumnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Maka dalam hal ini, hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Contoh, ayat mutlak surat Al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan, yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi. Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa terkecuali, karena lafaz dam atau darah bentuknya mutlak, tidak diikat oleh sifat atau hal-hal yang lain yang mengikatnya. Contoh ayat muqayyad pada surat Al-An'am ayat 145 dalam masalah yang sama, yaitu dam atau darah yang diharamkan, yaitu katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Lafaz dam atau darah dalam ayat di atas berbentuk muqayyad karena diikuti oleh qarinah atau qayyid, yaitu lafaz masfuhan atau mengalir. Oleh karena itu, darah yang diharamkan menurut ayat ini ialah dam'an masfuhan, yaitu darah yang mengalir. Berdasarkan kaidah bahwa apabila sebab dan hukum yang terdapat dalam ayat mutlak sama dengan ayat muqayyad, maka pelaksanaan hukumnya ialah yang mutlak dibawa atau ditarik kepada muqayyad. Dengan demikian, hukum yang terdapat dalam ayat 3 surat Al-Maidah, yakni darah yang diharamkan, harus dipahami yaitu darah yang mengalir sebagaimana surat Al-An'am ayat 145. Yang kedua, sebabnya sama namun hukumnya berbeda. Maka dalam hal ini yang mutlak tidak bisa ditarik kepada muqayyad. Contoh ayat mutlak surat Al-Maidah ayat 6 tentang tayamum, yaitu maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Lafaz yad atau tangan dalam ayat di atas berbentuk mutlak karena tidak ada lafaz lain yang mengikatnya. Dengan demikian, kesimpulan dari ayat ini ialah keharusan menyapukan tanah pada kedua tangan, baik itu hingga pergelangan tangan atau sampai siku, itu tidak masalah. Contoh ayat muqayyad surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudhu, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Lafaz yad atau tangan dalam ayat ini berbentuk muqayyad karena ada lafaz yang mengikatnya, yaitu ilal marofiki, yaitu sampai dengan siku. Sebab dari ayat di atas adalah sama dengan ayat mutlak yang sebelumnya, yaitu keharusan bersuci untuk mendirikan sholat. Akan tetapi hukumnya berbeda. Ayat mutlak sebelumnya menerangkan keharusan menyapu dengan tanah, sedangkan ayat muqayyad menerangkan keharusan mencuci dengan air. Maka ketentuan hukum yang ada pada ayat mutlak tidak bisa ditarik kepada yang muqayyad. Artinya ketentuan menyapu tangan dengan tanah tidak bisa dipahami sampai dengan siku, sebagaimana ketentuan wudhu yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku. Dengan demikian, ayat mutlak dan muqayyad berjalan sesuai ketentuan hukumnya sendiri, tidak bisa dijadikan satu. Yang ketiga, sebabnya berbeda namun hukumnya sama. Maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Contoh, ayat mutlak surat Al-Mujadalah ayat 3 tentang kafarah zihar, yaitu orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.
Lafaz rokobah atau hamba sahaya dalam masalah zihar ini berbentuk mutlak karena tidak ada lafaz yang mengikatnya, sehingga seorang suami yang terlanjur menzihar istrinya dan ingin ditarik ucapannya, maka sebelum mencampurinya harus memerdekakan hamba sahaya, baik yang beriman ataupun yang tidak. Contoh ayat muqayyad surat An-Nisa ayat 92 tentang kafarah qatl, pembunuhan yang tidak sengaja, yaitu, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Lafaz rokobah atau hamba sahaya dalam ayat ini berbentuk muqayyad dengan diikat lafaz mukminah atau beriman. Maka hukumnya ialah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Karena sebabnya berbeda, satu masalah kafarah zihar, yang satu kafarah qatl. Walaupun hukumnya sama-sama memerdekakan hamba sahaya, namun tetap diamalkan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Keempat, sebab dan hukumnya berbeda. Maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Contoh ayat mutlak surat Al-Maidah ayat 38 masalah had pencurian, yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Lafaz yad dalam ayat di atas berbentuk mutlak, yakni keharusan memotong tangan tanpa diberi batasan sampai daerah mana dari tangan yang harus dipotong. Contoh ayat muqayyad surat Al-Maidah ayat 6 masalah wudhu, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Lafaz yad dalam ayat wudhu ini berbentuk muqayyad karena diikat dengan lafaz ilal marofiki sampai dengan siku. Ketentuan hukumnya adalah kewajiban mencuci tangan sampai dengan siku. Dari dua ayat di atas terdapat lafaz yang sama, yaitu yad. Ayat pertama berbentuk mutlak, ayat kedua berbentuk muqayyad. Keduanya mempunyai sebab dan hukum yang berbeda. Yang mutlak berkenaan dengan pencurian, sedangkan yang muqayyad berkenaan dengan wudhu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang mutlak tidak bisa dipahami sebagaimana yang muqayyad. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.